Namaku Eri. Saya tinggal di desa pegunungan yang masih kental dengan budaya Sunda. Setiap hari Minggu, desa kami selalu ramai oleh acara reak. Sebenarnya, reak ini adalah sebuah pertunjukan seni tradisional yang melibatkan alat musik seperti dogdog, trompet, dan berbagai alat musik lainnya. Diiringi tarian dan kadang ada arak-arakan juga. Suaranya yang khas dan ritmis selalu memeriahkan suasana desa. Namun, bagi saya, reak bukan hanya sekedar hiburan. Ada rasa was-was yang selalu menghantui setiap kali suara tabuhan itu mulai terdengar. Sejak kecil, saya sering mendengar cerita dari para sesepuh desa tentang hal-hal mistis yang menyelimuti acara reak. Konon, di balik ramainya bunyi-bunyian dan gerakan para penari, ada energi lain yang ikut hadir. Kadang tanpa disadari, para penari bisa bergerak di luar kendali, melakukan gerakan-gerakan aneh yang tidak mereka sadari. Katanya ada penghuni lain yang ikut menari, ikut menikmati alunan musik. Awalnya saya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu, tapi beberapa kejadian aneh mulai membuat bulu kuduk saya berdiri. Suatu malam, saat reak diadakan lebih lama dari biasanya, saya terbangun tengah malam karena suara gamelan yang masih terdengar samar. Padahal setahu saya, reak selalu selesai sebelum tengah malam. Ketika saya mencoba mengintip dari jendela, saya melihat beberapa orang yang masih menari di lapangan desa, dan remang-remang diterangi obor di sekelilingnya. Anehnya, saya tidak mendengar suara riuh rendah penonton seperti biasanya. Hanya suara gamelan yang sayup-sayup, merinding. Saya langsung menutup jendela dan berusaha tidur kembali. Kejadian lain yang membuat saya semakin takut adalah ketika adik saya suatu sore sepulang menonton latihan reak, tiba-tiba bertingkah aneh. Dia terus tertawa cekikikan sendiri, matanya kosong dan menirukan gerakan-gerakan tarian reak dengan kaku. Ibu saya langsung panik dan memanggil salah seseorang tokoh agama di desa. Setelah diobati dengan air doa dan ramuan herbal, barulah adik saya kembali normal. Kata tokoh agama itu, ada energi yang ikut terbawa pulang oleh adik saya. Sejak saat itu, setiap kali mendengar suara tabuhan reak, perasaan tidak nyaman selalu menghantui. Saya jadi lebih memilih untuk tinggal di rumah saat acara itu berlangsung. Bukan karena saya tidak suka budayanya, tapi rasa takut yang terlanjur menyelimuti membuat saya lebih tenang berada di dalam rumah. Apalagi rumah saya memang berada agak jauh dari pusat desa.
dikelilingi kebun-kebun yang menambah kesan sunyi dan mencekam. Suara angin yang bergesekan dengan daun bambu seringkali terdengar seperti bisikan-bisikan aneh, terutama saat malam setelah acara reak. Pernah suatu malam saat reak baru saja selesai, tiba-tiba listrik di rumah saya padam. Suasana langsung gelap gulita. Dari luar samar-samar masih terdengar sisa-sisa bunyi alat musik reak yang semakin menjauh. Tiba-tiba saya mendengar suara ketukan di pintu depan. Jantung saya berdebar kencang. Siapa yang bertamu selarut ini? Dengan keberanian yang tersisa, saya memberanikan diri mengintip dari jendela. Namun tidak ada siapa-siapa. Tapi suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Namun suara ketukan itu terus berlanjut, berpindah-pindah dari pintu depan ke jendela kamar. Semakin lama semakin brutal, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Saya hanya bisa terduduk lemas di pojok kamar sambil membaca doa dalam hati. Suara-suara aneh dari luar rumah bercampur dengan suara detak jantung saya yang semakin cepat. Malam itu terasa sangat panjang dan menakutkan. Pagi harinya, ketika listrik sudah menyala, saya langsung memeriksa seluruh rumah, namun tidak ada bekas kerusakan di pintu maupun jendela. Tapi perasaan aneh dan dingin masih terasa di udara. Sejak saat itu, saya semakin yakin bahwa ada sesuatu di balik ramainya acara reak di desa kami. Mungkin memang ada penghuni lain yang ikut meramaikan, dan terkadang mereka bisa terbawa hingga ke rumah penduduk. Sampai sekarang, setiap kali hari Minggu tiba dan suara reak mulai terdengar, saya selalu merasa was-was dan memilih untuk tetap berada di dalam rumah, berharap mereka tidak mengganggu lagi.